betapa jelata jadi warga negara Indonesia angkatan pertama. Boleh jadi untuk jadi warga negara Amerika atau Brasilia tidak akan sesulit ini. Sedang kewarganegaraanmu kau peroleh cuma-cuma. Mungkin juga kau tidak peduli apa kewarganegaraanmu. Nyaris 4 tahun ditahan, memasuki tahun kelima justru berangkat ke pembuangan tanpa tahu duduk perkara, dan dibuang sebagai hadiah ulang tahun untuk segolongan orang yang justru menghendaki kami koid. Mungkinkah sudah terjadi kekeliruan? Tidak, karena lebih 1000 tahun lamanya wayang mengajarkan bahkan para dewa pun bisa salah, bisa keliru, tidak kalis dari ketololan dan korup. Lagi baca buku apa, Bu? Oh, ini Dim, saya lagi baca bukunya Pramudia Anantatur yang judulnya Cerita dari Blora. Kebetulan saya seneng banget baca buku-bukunya Pram dari dulu banget. Ada puluhan mungkin, atau bahkan nggak tahu nyampe 100 mungkin ya bukunya Pram. Nggak sih, puluhan mungkin. Bagus banget bukunya, keren banget teman-teman, kayaknya perlu baca deh buku-bukunya Pramudia Anantatur. Gimana? Kenapa Dim? Kalau dari semua buku atau dari semua karya Pram, kira-kira rekomendasi untuk kita yang mau baca Pram apa ya? Agak sulit juga Dim ya jawabnya, karena memang bukunya Pram tuh banyak banget ya, dan rata-rata tuh bagus-bagus semua. Termasuk yang saya baca sekarang, Cerita dari Blora ini bagus banget. Terus sebelum ini saya baca buku Nyanyi Sunyi Seorang Bisu ya. Kamu kalau nggak salah juga lagi baca itu ya. Iya, tapi ya maksudnya bagus-bagus banget. Kita rekomendasikan untuk misalkan mahasiswa atau aktivis yang pengen lebih paham tentang sejarah ataupun lebih bisa memaknai tentang sosial yang terbentuk saat ini mulai dari zaman dulu. Oleh karena membaca buku Pram itu merasai kondisi, Dim, merasai situasi dan keadaan. Jadi kita baca bukunya Pram tuh kayak bisa menghadirkan langsung keadaan itu ke kondisi kita saat membacanya itu. Jadi itu agak sulit, tapi kalau memang ini untuk teman-teman ya, rekomendasi bukunya Pram untuk teman-teman tuh menurut saya yang paling top rekomendasi itu 2 Dim sih. Pertama itu Arus Balik. Kamu pernah baca juga kan Arus Balik? Nah, pertama Arus Balik, yang kedua itu saya pilih Arok Dedes. Kamu udah baca juga itu? Iya, sebenarnya itu kan buku yang ditulis oleh Pram atau tulisan Pram di Buruh ya, di Pulau Buruh, terbitan yang kedua. Jadi ada 2 kali dia nerbitin tetralogi. Tetralogi itu satu cerita tapi dijadikan 4 buku ceritanya. Tetralogi pertama kan Bumi Manusia sampai Rumah Kaca itu ya. Kalau teman-teman disuruh baca itu kebanyakan ngerasa berat karena seakan-akan harus menyelesaikan keempat-empatnya gitu kan, padahal baca salah satunya juga agak masalah. Nah, yang Arus Balik sama Arok Dedes ini Dim, itu terbitan Pram, tulisan Pram waktu di Pulau Buruh yang kedua, dan ini kayak terpisah, jadi gak kayak sequel kata tetralogi Buruh yang pertama, jadi lebih terpisah. Jadi mau baca manapun itu boleh, satu pun nggak apa-apa, satu-satu nggak apa-apa. Nah, Arus Balik sama Arok Dedes ini Dim, kenapa itu sangat bagus untuk dibaca? Karena itu memberikan semangat untuk pembacanya. Kalau kita bisa ingat-ingat lagi ya, misalkan seperti cerita Wiranggaleng dengan Idayu pada Arus Balik itu Arus Balik itu kan memberikan apa ya, inspirasi kepada kita bahwa seseorang dari kalangan apapun, dari kalangan kasta rendah apapun ya, karena pada setting waktu itu ada pengkastaan di wilayah itu ya, kerajaan Tuban kalau tidak salah
itu memberikan semangat bahwa siapapun bisa menjadi seseorang. Seperti contoh di buku itu, selain kisah-kisahnya yang sangat menarik itu, bagaimana seorang Wiranggaleng akhirnya bisa menjadi adipati oleh karena karakternya yang jujur dan pekerja keras begitu kan. Dan bagaimana akhirnya Wiranggaleng bisa mendapatkan Idayu setelah beberapa pengorbanan yang menurut saya sangat mulia sekali. Jadi membaca buku itu selalu memberikan kita itu pesan begitu, bahwa kita harus punya semangat untuk menjadi seseorang, tidak peduli dalam kondisi apapun kita begitu. Itu yang akhirnya buat saya teringat terus sama buku Arus Balik itu. Yang kedua, Arok Dedes, Dim. Ini banyak sebenarnya membuat orang sangat cinta karya Pram itu yang setelah baca Arok Dedes. Memang menarik banget kan, Dim ya, karena ada ada istilah empu gandring di sana kan biasanya dulu kita nonton film ada istilah empu gandring. Arok Dedes tuh kalau tidak salah settingnya di Tumapel ya, kerajaan Tumapel atau kerajaan di Kediri itu, dimana tokoh pertamanya itu siapa ya kalau tidak salah ya, Arok sama Dedes itu, Dim, juga memberikan semangat yang sama. Nah terlebih, Dim, di Arok Dedes itu Pram itu sangat terang-terangan menyajikan perlawanan terhadap kasta, perlawanan terhadap status-status sosial yang akhirnya menjadikan hambatan-hambatan untuk seseorang begitu kan. Jadi di Arok Dedes itu bahkan Kelebun Murlek ya, Dim, konten kreator Madura itu kan namanya itu Ken Matkur ya waktu kuliah. Saya waktu tanya ke beliau itu, kesempatan nanya, kok apa maksud dari Ken Matkur, ternyata dia terinspirasi dari bukunya Pram. Dia kan juga suka tuh baca bukunya Pram, pernah kita podcast dulu. Saya membaca beberapa karya, yang paling saya suka itu Pramudiananta. Dari beberapa bukunya Pramudiananta, saya terinspirasi untuk kemudian bisa melahirkan karya yang mampu dinikmati semua kalangan. Dan salah satunya adalah Arok Dedes itu. Akhirnya dia yang menjadikan nama Ken Matkur, kan namanya Matkur aja ya. Menjadi Ken Matkur itu oleh karena setelah dia baca Arok Dedes. Perlawanan dan kesempatan ya untuk memenangkan suatu perlawanan di bukunya Pram di Arok Dedes itu sangat-sangat jelas sekali pesannya, sehingga memberikan kita keberanian untuk melawan rezim, mungkin untuk melawan status quo atau untuk melawan suatu kendali yang mungkin sudah dianggap normal oleh sosial bahwa itu sudah benar begitu, tapi itu tidak benar atau ada yang kurang benar menurut kita. Nah, di Arok Dedes lah kita diberikan semangat itu. Itu sih kalau rekomendasi saya dalam banyak sekali baca bukunya Pram, tanpa mengurangi sedikit pun respect kita ya pada karya Pram. Jadi semuanya sebenarnya equal, sama semua, bagus-bagus semua. Saya tidak menemui satupun karyanya Pram yang tidak bagus, yang kurang bagus itu saya agak menemui. Bahkan kemarin kita kan sempat buat tuh monolog tentang Pramudiananta dan karya-karyanya. Dalam banyak hal sebenarnya Pram mengangkat itu banyak kayak perlawanan, terus kesetaraan begitu kan. Sehingga saya tidak mendiskreditkan satupun karya, tapi untuk personal, Dim ya, ini hanya untuk personal saya. Mungkin karena kamu nanya tadi, saya merekomendasikan dua tuh. Kalau teman-teman pengen banget merasai ya karya Pram yang sangat bagus, versi saya itu, versi kita nih tim ngopi-ngopi, itu baca Arus Balik sama Arok Dedes. Karena Arus Balik itu tebel banget, mungkin baca Arok Dedes dulu, pasti cinta sastra lah. Saya yakin tuh 90% teman-teman yang sempat baca Arok Dedes sampai selesai pasti cinta sastra, pasti cinta karya-karyanya Pram, dan saya yakin akan membaca semua karyanya Pram selanjutnya. Setelah itu baru Arus Balik, karena tebel banget Arus Balik. Tapi kalau teman-teman mau baca Arus Balik duluan nggak apa-apa, keren banget. Ada romantisme di sana, ada perlawanan, ada persahabatan, ada nilai dari proses, semua dibahas di dalam dua buku karya Pram itu. Jadi mungkin itu saja, Dim, rekomendasi saya tentang buku karya Pram. Saya memang memberontak terhadap segala-galanya ini. Sebab itu saya rasai sebagai penindasan terhadap diri saya, terhadap kesadaran saya. Orang
mengangkat saya jadi PKI atau menuduh saya jadi PKI, silakan saja. Pram adalah Pram.